Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat-sehat dan berkah selalu. Ibu Bapak, dimanapun Ibu Bapak berada, kami fasilitator mengucapkan terima kasih atas kebersamaan selama mendampingi Ibu Bapak semuanya. Dan juga kami juga mohon maaf atas layanan kami jika dirasa kurang berkenan dan belum optimal. Itu semua karena keterbatasan kami yang masih sama-sama belajar. Semoga ke depan ini akan selalu lebih baik. Melalui momen bimbingan teknis pemanfaatan Google Classroom, Google Formulir, dan Quizzes ini, sekali lagi kami mengharapkan semoga Ibu Bapak minimal mendapatkan ilmu tingkat dasar untuk pengembangan pembelajaran secara online ke anak didik kita. Jika dirasa nanti butuh pengembangan dan sebagainya, monggo kami persilakan Ibu Bapak bisa mengembangkan seoptimal mungkin, mendesain sebagus mungkin kelas-kelas online yang akan Ibu Bapak bangun nanti. Selain platform dari Google Classroom, ini kami juga mungkin nanti jika banyak peminatnya akan membuka kelas maya berikutnya menggunakan Microsoft Teams. Dan di sana Ibu Bapak akan kita belajar bareng bagaimana mengelola sebuah kelas dan tim, juga kita bisa sekaligus menjadi penyelenggara kegiatan semacam ini. Jadi ini ilmu yang sekarang sedang kita share ke Ibu Bapak semuanya, itu juga dalam rangka kita belajar bagaimana mengelola sebuah video conference. Tentu di sana sini masih banyak kendala dan kekurangan. Sekali lagi ini semuanya masih dalam taraf belajar. Kita yang selama ini baru bermain di tahap pengguna saja, ternyata untuk kali ini kita memang harus mau berusaha untuk menjadi penyelenggara, dan saya harapkan yang ikut diklat ataupun bintek kegiatan PGRI Kabupaten Kebumen ini nantinya bisa muncul pionir-pionir baru menjadi penyelenggara. Nah, untuk menjadi penyelenggara itu syaratnya mudah Ibu Bapak. Yang penting Ibu Bapak punya akun sekelas institusi. Itu nanti yang bisa dipakai untuk menjadi penyelenggara. Sekali lagi kami jajaran para fasilitator, ada kami berempat, Pak Hari Susanto ini yang hari ini akan memberikan materi lanjutan dari kemarin, coding dan computational thinking-nya. Nanti jika kemarin ada kendala suara, insya Allah hari ini sudah diperbaiki. Termasuk platform kita pada hari ini, kita sudah menggunakan meeting. Dengan demikian ini jeda delay antara tampilan utama dengan tampilan yang di layar Ibu Bapak, delaynya tidak terlalu lama. Ada saya selaku pribadi, ini Edi S. Purnama, ini dari SMP Negeri 1 Adi Mulyo, mengucapkan salam untuk Ibu Bapak semuanya. Semoga sehat, selamat, berkah, barokah untuk kita semuanya. Termasuk ilmu yang sedang kita bagikan dan ilmu yang sedang kita pelajari bersama. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang besar-besarnya untuk dunia pendidikan kita. Dan fasilitator yang berikutnya ada Pak Didit Purwanto, ini dari SMP Negeri 3 Kebumen. Ini juga sudah berdaya upaya bagaimana bisa ikut membangun bersinergi di SLCC PGRI Kabupaten Kebumen. Dan ada lagi maskot kita Bapak Mr. Tubari, ini Ketua MGMP Matematika SMP Kabupaten Kebumen, berada di jalur SMP Negeri 6 Kebumen. Demikian ini jajaran fasilitator. Ini kami manusia-manusia biasa yang hanya sekedar berbagi untuk Ibu Bapak semuanya. Kami belum berlevel master, tetapi sekedar sharing, berbagi, mendampingi Ibu Bapak semuanya. Apabila Ibu Bapak sekelas master dan sebagainya, monggo bisa belajar bareng-bareng dan kami pun bisa ikut nimbrung terhadap kegiatan yang Ibu Bapak lakukan. Demikian dari kami, sedikit pengantar dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk para kontributor kami. Dengan melalui tangan beliaulah kegiatan ini bisa terselenggara. Di sini tim kontributor ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen, Bapak Haji Muhammad Amiruddin, SIPMM. Kemudian yang kedua ada Bapak Ketua PGRI Kabupaten Kebumen, Bapak Haji Agus Sunaryo, MPD.
Dan yang berikutnya ada Bapak Dr. Andes Eko Sajarwo, ini sebagai Ketua APKS Kabupaten Kebumen. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih supportingnya dari pengurus PGRI Kabupaten Kebumen, panitia diklat daring untuk PGRI Kabupaten Kebumen, demikian juga admin grup kelas yang senantiasa mendampingi setiap saat, dan semua peserta ibu bapak yang berbahagia dan yang saya banggakan. Sekali lagi, salam sehat dan berkah selalu. Mari jaga diri, jaga kesehatan, tetap pakai masker. Ini maskernya saya memakai, nyuwun sewu, ini baru saya lepas karena ini kita berjauhan dengan fasilitator yang berikutnya. Kemudian juga jangan lupa jauhi kerumunan. Semoga kita bisa sehat-sehat selalu. Dari kami, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini adalah sesi yang terakhir, sesi penutupan. Dengan demikian nanti setelah kegiatan ini jam 11 ataupun setengah 12 nanti akan dihadiri oleh beliau Bapak Ketua PGRI dan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen. Semoga beliau bisa ada waktu untuk ikut dalam penutupan kegiatan ini. Jadi kami harapkan Ibu Bapak tetap stay dan standby di depan laptop ataupun HP perangkat Ibu Bapak masing-masing. Dan dalam kesempatan ini pula sekali lagi kami mengucapkan selamat untuk mengikuti diklat. Semoga semuanya bisa lulus dengan predikat yang sangat memuaskan. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari narasumber pada pagi hari ini, beliau Bapak Hari Susanto yang akan membawakan materi lanjutan kemarin yaitu coding dan berpikir secara komputasinya. Demikian kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semuanya Bapak dan Ibu peserta diklat daring pada hari ini. Semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Mari kita lanjutkan ataupun kita ulas materi yang kemarin telah kami berikan atau telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila kemarin mungkin secara kualitas suara ataupun gambar tidak begitu baik dan sudah coba kami upload di YouTube, ternyata juga memang kualitasnya kurang begitu bagus, sehingga pagi ini kami coba untuk menampilkannya dengan lebih baik lagi dan akan saya coba review materi yang telah kami sampaikan. Apabila panjenengan kemarin merasa itu sudah paham, ya semoga lebih paham. Tapi apabila kemarin tertinggal atau suaranya tidak begitu jelas, semoga hari ini bisa lebih jelas. Ya. Mari saya lanjutkan. Saya langsung masuk ke materi coding saja. Ya. Regulasi dan lain-lain tidak perlu saya bahas karena kemarin sudah saya sampaikan. Jadi berbicara tentang coding, coding adalah teknik menerjemahkan atau menerjemahkan logika ke dalam bahasa pemrograman komputer. Seorang yang melakukan kegiatan coding itu disebut dengan programmer. Jadi sebenarnya komputer itu tidak langsung menerima perintah yang kita berikan. Contohnya, jenengan akan memerintahkan komputer, jenengan menggunakan perangkat input, menggunakan mouse agar komputer mau diperintah. Jenengan membutuhkan perangkat keyboard agar komputer mau diperintah. Apa yang telah jenengan perintahkan pun pasti melalui sebuah layanan yaitu aplikasi. Dan aplikasi itu bisa ada dikarenakan dibuat oleh seorang programmer. Nah, programmer harus familiar dalam menggunakan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman terbagi menjadi bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman tingkat menengah, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Bahasa pemrograman tingkat rendah, bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa mesin langsung. Itu.
contohnya adalah assembler. Sampai sekarang juga masih banyak programmer-programmer yang hidup di situ yang memang langsung berhadapan dengan mesin. Namun karena perkembangan teknologi sekarang bahasa pemrograman tingkat tinggi sangat mendominasi. Yang kedua adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Bahasa pemrograman tingkat menengah ini prosesnya, jadi bahasa pemrograman itu dituangkan oleh seorang programmer sesuai dengan sintak atau coding bahasa pemrograman tersebut dan dijalankan oleh penerjemah. Penerjemah itu program yang menerjemahkan. Saya contohkan adalah program BASIC. Nah, mungkin dulu jenengan kuliah pernah bertemu dengan BASIC atau GW Basic, G Basic. Di situ adalah bahasa pemrograman tingkat menengah. Apabila saya ketikkan coding bahasa BASIC, maka program itu tidak bisa langsung berjalan tanpa program BASIC. Jadi BASIC selalu mengikuti di mana coding itu berada. Yang berikutnya adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi. Contoh yang mungkin jenengan alami dulu adalah Pascal. Jadi dengan belajar Pascal itu jenengan bisa membuat program atau aplikasi di Pascal. Setelah aplikasinya jadi bisa diekspor menjadi application, menjadi file bertipe Exe. Tanpa menggunakan Pascal, aplikasi itu bisa didistribusikan kepada pengguna. Di era digital yang sekarang ini bahasa pemrograman tingkat tinggi itu sangat banyak sekali. Ya, jadi ada bahasa pemrograman visual, sekarang ada bahasa pemrograman untuk Android, Visual Studio, dan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lain. Selanjutnya adalah kita masuk ke materi computational thinking. Jadi kemarin sudah saya sampaikan, computational thinking ini bagaimana sih pemikiran kita, otak kita berpikir agar apa yang ada di dalam otak kita bisa kita tuangkan di dalam sebuah algoritma, yang selanjutnya algoritma itu kita tuangkan di dalam bahasa coding. Prinsipnya seperti itu, sehingga tujuan utama dari kita mempelajari coding dan computational thinking ini adalah agar kita mampu membuat aplikasi yang aplikasi itu memudahkan kita dalam menyelesaikan pekerjaan atau tugas kita sehari-hari. Poin pentingnya ada di sana. Kita beralih sebagai seorang pencipta, bukan hanya sebagai seorang pengguna. Jadi naik tingkat. Nah, biasanya nganggo-nganggo terus ya. Sekarang berusaha untuk menciptakan, walaupun itu sederhana. Dan itu menjadi kompetensi yang harus kita berikan kepada peserta didik kita. Bahkan di kurikulum K13 dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA atau SMK itu diajarkan sesuai dengan KIKD yang ada di dalam peraturan menteri. Saya rasa itu konsep dasar yang perlu saya ulas. Yang selanjutnya adalah mari kita langsung masuk ke praktek, biar waktunya lebih efektif, ya.